Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita senantiasa sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan saya, Bunda Winta Agustin, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu ya. Hari ini kita akan mempelajari hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton tentang gerak dibagi menjadi beberapa bagian. Ada hukum Newton 1, 2, dan 3, satuan gaya, berat, macam-macam gaya, serta gaya gesekan antar zat padat. Sebagai pendahuluan, dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Hukum Newton menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Sedangkan gaya sendiri merupakan kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan. Menurut hukum Newton, yaitu Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727 mempublikasikan hukum geraknya dan merumuskan hukum gravitasi secara universal. Hukum Newton yang pertama ini adalah setiap benda akan tetap dalam keadaan dengan kecepatan sama dengan 0 atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan, dalam artian bergerak lurus beraturan, kecuali bila ia dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaan. Bisa dipahami? Intinya begini, menurut hukum 1 Newton itu, setiap benda itu dia akan tetap diam jika dia tidak ada gaya dari luar, ataupun dia akan tetap diam jika jumlah gaya yang mempengaruhinya itu sama dengan 0. Hukum Newton yang kedua, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya, searah dengan gaya dan perbandingan terbalik dengan massa benda. Yang perlu kita bahas, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya. Percepatan itu kemarin sudah saya jelaskan, bahasa Inggrisnya adalah acceleration, maka simbol dari percepatan adalah A. Percepatan dihasilkan oleh resultan gaya. Nah, resultan itu jumlah, bentuknya sigma. Gaya itu simbolnya adalah F. Resultan gaya adalah sigma F yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Massa benda itu apa? M. Maka percepatan besarnya bisa ditentukan dengan jumlah gaya atau resultan gaya dibagi dengan massa. Atau persamaannya bisa dituliskan dengan sigma F sama dengan M kali A. Kok bisa ada dua persamaan? Jika jumlah atau resultan gaya sama dengan massa dikalikan dengan percepatan, kalau ingin mencari percepatan adalah jumlah gaya atau resultan gaya dibagi dengan massa. Tinggal ditukar-tukar posisinya saja. Hukum Newton yang ketiga, jika dua buah benda berinteraksi, maka gaya pada benda satu sama lain dan berlawanan arah dengan gaya benda lainnya. Ini contohnya ada balok ya, dia ada gaya aksi dan reaksi. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya sudah bisa dipahami antara hukum 1 Newton tadi kan sudah ya, jika suatu benda dia tidak ada gaya dari luar atau gaya yang pengaruhinya itu resultannya sama dengan 0, maka benda itu akan tetap diam. Sedangkan hukum Newton yang kedua, kan tadi resultan gaya sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Atau percepatan sama dengan resultan gaya dibagi dengan massa. Apa maksudnya? Jadi misal ada sebuah gerobak
gerobak itu isinya pasir atau gabah gitu ya. Kalau gerobak itu isinya banyak dan berat, didorong satu orang itu kan jalannya pelan. Tapi kalau gaya dorongnya itu ditambah 2 orang atau lebih, maka kecepatan atau percepatan gerak dari gerobak itu akan semakin besar. Itu penerapannya. Paham ya? Nah, kalau hukum Newton yang ketiga, antara gaya aksi dan gaya reaksi. Gaya aksi dan reaksi itu besarnya sama, namun arahnya berlawanan. Di sini menunjukkan arah berlawanan itu ada tanda negatif. Contoh dalam kehidupan sehari-hari hukum Newton yang ketiga. Kalian mungkin pasti pernah mengendarai sepeda, dibonceng, atau kamu sedang naik kendaraan umum, naik mobil, atau naik bus. Ketika bus itu awalnya bergerak dengan lumayan cepat, namun dia ingin berhenti karena ada suatu hal, misal ada lampu merah ya, maka untuk menghambat gaya dari mobil atau bus yang bergerak maju tadi, diberikan gaya reaksi berupa ngerem. Atau bisa juga penerapannya yang gini, bis kan ngerem. Maka ketika ngerem, badan kamu itu kan akan terdorong ke depan ketika kendaraan itu direm mendadak. Padahal gaya untuk ngerem itu kan arahnya berlawanan dengan arah dari gerak mobil atau bus itu tadi. Bisa dipahami? Satuan gaya. Gaya F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya, satuannya adalah Newton, M adalah massa, satuannya adalah, ada ingat? Kilogram ya. A adalah percepatan. Percepatan itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kalau di sini ditulis M per detik kuadrat, itu detik. Detik itu sama dengan sekon ya. Bisa juga gaya itu ditulis satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Sama dengan Newton. Ya. Contoh soal hukum Newton yang pertama. Perhatikan ilustrasi gambar sebuah balok dikenai 3 buah gaya seperti pada gambar. Ya, typo. Berapa jumlah gaya yang bekerja pada balok tersebut? Apakah balok akan bergerak? Ada berapa gaya? Ada 3, F1, F2, dan F3. F1 40 Newton, F2-nya 26 Newton, F3-nya adalah 14 Newton. Diketahui, ini wajib ya ketika mengerjakan, F1 sama dengan 40 Newton, arahnya ke kiri, ditulis. 26 Newton arahnya ke kanan. Sedangkan F3, 14 Newton arahnya juga ke kanan. Perlu diingat pada materi sebelumnya, antara ke kanan dan ke kiri perlu diperhatikan untuk menentukan resultan atau jumlah dari gaya. Yang ditanyakan adalah berapa resultan atau jumlah gaya yang bekerja pada balok tersebut. Jawab, sigma F sama dengan F2 ditambah dengan F3. Loh, kenapa kok F2 ditambah dengan F3? Karena F2 dan F3 itu searah, sama-sama ke kanan. Dikurangi dengan F1. Loh, kenapa F1 kok mengurangi bukan menambah? Karena arah dari F1 itu berlawanan arah terhadap F2 dan F3. F2-nya 26 Newton, F3-nya 14 Newton, dikurangi F1 tambah 14 adalah 40 Newton, dikurangi 40 Newton sama dengan 0 Newton. Jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada balok tersebut adalah 0 Newton. Sesuai dengan hukum Newton yang pertama, karena jumlah gaya atau resultan gaya sama dengan 0, maka balok tidak akan bergerak sesuai dengan hukum Newton ya yang pertama. Bisa dipahami? Kita lanjut
Contoh soal hukum Newton yang kedua. Sepulang sekolah, Andi dan Burhan bertemu dengan Pak Dito yang sedang berhenti di pinggir jalan. Dikarenakan mobilnya mogok. Si Andi dan Burhan ini tadi ingin membantu. Jika massa mobil Pak Dito adalah 1.500 kg, agar mobil bergerak, diperlukan percepatan mobil sebesar 0,5 meter per sekon kuadrat. Berapa jumlah gaya yang harus diberikan oleh Andi, Burhan, dan Pak Dito untuk mendorong mobil tersebut? Kita analisis bersama. Diketahui massa mobil. Massa simbolnya apa? M ya. M sama dengan 1.500 kg. Agar mobil bergerak diperlukan percepatan. Percepatan simbolnya apa? Ya, A sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan, berapa jumlah gaya yang harus diberikan? Jumlah gaya itu sama dengan resultan gaya. Mari kita lihat pembahasannya. Diketahui M sama dengan 1.500 kg dengan A percepatan sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Ditanya resultan gaya atau jumlah gaya. Dijawab. Hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M kali 1.500 kg dikalikan 0,5 meter per sekon kuadrat. Maka resultan gayanya adalah 750 kg meter per sekon kuadrat. Satuan ini sama dengan Newton. Resultan gayanya adalah 750 Newton. Contoh soal hukum Newton yang ketiga. Seekor ikan yang bergerak dengan siripnya juga terjadi gaya aksi-reaksi. Tentukan pasangan aksi-reaksi yang ada. Penyelesaiannya, gaya aksi adalah gaya dorong yang diberikan sirip ikan kepada air. Sedangkan gaya reaksi adalah gaya dorong yang diberikan air kepada sirip ikan, sehingga ikan dapat bergerak. Ini juga prinsip gaya aksi-reaksi yang terjadi ketika kalian berenang. Satuan gaya adalah besaran vektor dan satuannya adalah Newton. Dapat dilihat di tabel ya, ini menurut satuan internasional, ini CSG, dan sebagainya ya. Yang sering kita gunakan adalah yang satuan internasional. Kilogram meter per detik kuadrat atau kilogram meter per ton. Ini bisa dipelajari sendiri ya. Tapi yang pasti yang ini saja yang kita gunakan. Pertama. Berat adalah gaya tarik bumi. Dengan rumus W itu adalah gaya berat sama dengan mg. Dan G merupakan percepatan gravitasi bumi. Kesimpulannya adalah berat sama dengan gaya atau gaya berat dan satuannya adalah besaran vektor. Arah vektornya adalah arah gaya tarik bumi, yaitu ke pusat bumi. Atau bisa dikatakan vertikal ke bawah. Jika sebuah benda jatuh bebas, percepatannya adalah G, yaitu percepatan gravitasi bumi. Kenapa? Karena benda jatuh bebas pasti arah gerak jatuhnya itu mengarah ke pusat bumi. Dan gaya yang bekerja pada benda yang jatuh tadi adalah berat atau W. Perlu digarisbawahi, diingat besar dari percepatan gravitasi, maaf ya typo, besar dari percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Kadang di soal juga dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Ini tergantung ya, tergantung diketahui soalnya. Jika di soal tidak dituliskan 9,8, kalian bisa menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Ini tidak semua soal menuliskan besarnya percepatan gravitasi bumi, makanya kalian harus menghafal ini. Ingat-ingat. Macam-macam gaya. Untuk sistem dua benda titik terdapat gaya interaksi dan gaya kontak.
Gaya interaksi adalah gaya yang ditimbulkan oleh suatu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Macam-macam gaya interaksi adalah gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Nah, ada yang namanya Medan. Medan di sini bukan nama kota. Medan merupakan ruang yang merupakan daerah pengaruh gaya. Akibatnya benda-benda yang berada dalam suatu medan, misal medan gravitasi, medan listrik, medan magnet, dia akan merasakan atau terpengaruh oleh gaya gravitasi tadi, terpengaruh oleh gaya listrik, terpengaruh oleh gaya magnet. Gaya kontak, gaya yang terjadi hanya pada benda-benda yang bersentuhan. Macam-macam gaya kontak. Yang pertama ada gaya normal. Gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak. Benda melakukan aksi, bidang melakukan reaksi. Arah gaya normal, N, gaya normal itu disimbolkan dengan N. Lalu tegak lurus pada bidang. Gambar A adalah benda satu berada di atas bidang. Ini bidangnya ya, di lantai ini ada benda. Ada gaya normal, di sini ada gaya berat. Kok tahu gaya berat? Iya, kan sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya bahwa gaya berat itu W sama dengan M kali G. Arahnya menuju ke arah pusat bumi. Sedangkan gaya normal dia tegak lurus terhadap gaya berat. Maaf, tegak lurus terhadap benda ya. Yang B adalah gaya aksi pada bidang. Besar gaya aksi adalah F sama dengan M kali G. Yang C adalah gaya reaksi pada benda. N, jika N lebih besar daripada 0, gaya normalnya lebih besar daripada 0, benda menekan bidang tempat benda terletak. Jika gaya normalnya sama dengan 0, benda meninggalkan bidang lintasannya. Jika gaya normalnya lebih kecil daripada 0, maka itu sangat tidak mungkin. Gaya gesek, gaya yang melawan gerak relatif dua benda. Arah gaya gesek selalu sejajar dengan bidang tempat benda berada dan berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi, gaya gesekan melawan gerak atau menghambat. Macam-macam gaya gesek, diantaranya adalah gaya gesek antara zat padat dengan zat padat. Ada juga gaya gesek antara zat cair. Zat cair dalam fisika disebut dengan fluida. Nah, apa bedanya ini dari gambar-gambar sebelumnya? Ini ada sebuah balok, dia ada gaya ke arah kanan, yaitu F. Namun ada F ke arah kiri, F kecil. Apa bedanya? F besar, F ke kanan ini disebut dengan gaya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Namun, F kecil yang arahnya berlawanan dengan arah gaya tadi merupakan gaya gesek. Arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah gaya yang menggerakkan tadi. Karena gaya gesek berfungsi untuk menghambat. Contohnya apa gaya gesek itu? Kalau kalian masih menggunakan sepeda angin atau sepeda motor pun juga ada ini ya, semua kendaraan ada. Sepeda itu kan arah gayanya itu maju, tapi kan nggak mungkin kalian naik sepeda itu tanpa ngerem. Rem kalian itu kan menghambat, rem sepeda kalian itu kan menghambat dari gaya, arahnya berlawanan dengan arah gaya untuk laju suatu kendaraan. Gaya gesek dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gaya gesek statis atau ditulis Fs simbolnya. Gaya gesek statis. Apa bedanya? Simbolnya F yang besar ini untuk gaya, F yang kecil untuk gaya gesek. Ada S kecil menunjukkan dia gaya gesek statis. Gaya gesek statis merupakan gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda dalam keadaan diam relatif satu dengan yang lainnya.
Fs kurang dari sama dengan mu S dikalikan dengan N. Waduh, apa itu? Fs adalah gaya gesek statis jika besarnya kurang dari sama dengan mu S, yaitu koefisien gesek statis dikalikan dengan gaya normal. Jika Fs kurang dari mu S dikali N, jika gaya gesek statis kurang dari nilai koefisien gesek statis dikalikan dengan gaya normal, maka benda akan diam. Namun, jika Fs sama dengan mu S dikali N, apa itu? Jika gaya gesek statis besarnya sama dengan koefisien gesek statis dikalikan dengan gaya normal, maka benda akan bergerak. Paham ya? Sedangkan gaya gesek kinetik, yaitu gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif. Fk, gaya gesek kinetik, kurang dari sama dengan mu K dikali N. Ini bacanya mu ya. Fk adalah gaya gesek statis, mu K adalah koefisien gesekan statis. Maaf, ini tipu. Maksudnya Fk adalah gaya gesek kinetik. Ini salah ya. Sedangkan mu K coret aja. Kinetik. Kalau mu K adalah koefisien gesek kinetik. N adalah gaya normal. Jika benda ditarik dengan gaya F, tapi benda belum bergerak karena ada gaya gesek statis melawan gaya. Jika gaya F diperbesar sehingga akhirnya benda bergerak, maka gaya gesekan pada saat benda mulai bergerak. Besar gaya gesek kinetis itu lebih kecil daripada gaya gesek statis. Nah, ada lagi tambahan. Nilai dari Fk, gaya gesek kinetis, ditambah dengan gaya gesek statis, itu harus sama dengan 1. Ini gaya gesek kinetis ditambah gaya gesek statis, itu nilainya sama dengan 1. Kira-kira 0, gitu ya. Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika gaya gesek kinetis lebih besar daripada gaya gesek statis, maka benda akan diam. Namun, jika gaya gesek kinetik sama dengan gaya gesek statis, benda tepat akan bergerak. Atau benda saat akan bergerak ya. Jika gaya gesek kinetik lebih kecil daripada gaya gesek statis, maka benda pasti bergerak. Sifat-sifat gaya gesekan. Gaya gesek itu tergantung, yaitu sifat permukaan kedua benda yang bergesekan atau mu, koefisien serta berat benda atau gaya normal. Gerak benda pada bidang miring. Gerak benda pada bidang miring yang licin atau tanpa adanya gesekan. Gaya yang bekerja pada benda, ada gaya normal dan gaya berat. Tuh, gaya normal katanya N, di sini kok N sama dengan G cos theta. Kenapa? Karena bendanya tadi berposisinya miring, terletak pada bidang miring, maka terbentuk suatu sudut. Maka ada cos theta. Besar gaya normal adalah massa dikalikan percepatan gravitasi cos theta.
Loh, kok cos bukan sin? Nah, ada yang bisa menjawab? Kenapa kok cos theta? Cos adalah cos sami, samping dan miring. Sedangkan sin adalah depan dan miring. Ini adalah arah dari gaya beratnya, ini adalah arah dari gaya normalnya. Gaya beratnya W sama dengan M kali G. Ini kan kalau posisinya normal ya. Tapi karena bendanya tadi terletak pada bidang miring, dapat diuraikan menjadi dua komponen. Apa itu? Fx, yaitu gaya pada sumbu X. Sumbu yang X. Sumbu yang X itu yang mana? Sumbu tempatnya benda ini diletakkan. Fx sama dengan mg sin theta. Sedangkan Fy adalah mg cos theta. Ini adalah Fy. Adalah Fx dan Fy apa bedanya? Fx adalah besar gaya pada sumbu X, sedangkan Fy adalah besar gaya pada sumbu Y. Gaya yang menyebabkan benda bergerak pada bidang miring ke bawah adalah sumbu X. Fx sama dengan M kali A. Bisa diuraikan, Fx sendiri adalah mg sin theta sama dengan MA-nya tetap ya, M kali A. M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, sin theta adalah sin dari besar sudutnya, sedangkan sama dengan M adalah massa dikalikan dengan percepatan. Gerak benda pada bidang miring dengan adanya gesekan. Gaya yang bekerja pada benda ada 3, ada gaya normal, ada gaya berat, dan ada gaya gesek. Pada dasarnya, prinsipnya yang digunakan adalah hukum kedua Newton. Namun, karena dia posisinya tidak baik-baik saja, seharusnya kan kalau baik-baik saja kan baloknya dalam kondisi bidang datar ditaruhnya. Memang ini bidang datar tapi miring, sehingga terbentuk satu sudut. Maka besar resultan gayanya adalah mg sin theta dikurangi dengan fk. Mg sin theta itu apa? Besar gaya pada sumbu X. Ini dikurangi fk. Fk itu apa? Gaya gesek kinetik. Arahnya berlawanan dengan arah gaya. Makanya dikurangi, kan dia menghambat gerak dari suatu benda. Ini kan misal baloknya mau turun ya, kalau miring kan dia pasti akan geser ke bawah. Tapi karena ada gaya gesek, dia dihambat. Sama dengan M kali A. M-nya adalah massa, A-nya adalah percepatan. Gaya normalnya adalah N sama dengan mg cos theta. Gaya beratnya adalah W sama dengan M kali G. Sedangkan gaya gesekan, Fk adalah gaya gesek kinetik sama dengan mu K dikali N. Mu adalah koefisien gaya gesek kinetik, mu K. N adalah gaya normal. Bisa juga dituliskan Fk sama dengan mu K dikalikan mg cos theta. Kok bisa? Kembali ini, persamaan yang pertama ini. N sama dengan mg cos theta. N-nya ini digantikan dengan mg cos theta. Sehingga persamaan gaya gesek kinetik sama dengan mu K mg cos theta. Katrol. Ini dilihat-lihat saja tidak apa-apa, karena materi ini akan kalian pelajari ketika SMA. Saya hanya mereview. Katrol itu ada beberapa gaya yang bekerja. Ada 2 balok. Berarti ada berapa? Misal balok A ini ada gaya berat, gayanya si A, ada gaya normal, dan ada gaya tegang tali dari talinya.
Sedangkan balok B, dia akan ada gaya berat, ada gaya tegang tali. Arah percepatannya ke bawah, yang A arah percepatannya kanan. Gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ini kalau tadi ya, pada benda A, ada gaya normal. Pada benda B, ada gaya berat, dan ada gaya tegangan tali. Ini ya rumus-rumusnya. Jika benda bergerak, maka berlaku hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Untuk kedua benda berlaku, ini untuk yang bidang kasar, ini yang untuk bidang licin. Saja. Berikut adalah soal yang harus kalian kerjakan. Ada 5 buah soal. Silakan dikerjakan di buku tulis IPA. Jangan lupa diketahui, ditanya dan dijawab. Jika ada kesulitan, silakan bertanya melalui WhatsApp group. Ya, kalau ada perintah gambarkan dan hitung, berarti ya silakan digambar. Ini gambar balok. Kamu gambarlah balok. Dan arah gayanya itu kemana saja digambar. Saya di lembar jawaban kamu di buku tulis itu, di pojok kanan atas silakan ditulis nama, kelas, dan nomor absen. Terima kasih. Sekian dari saya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.